Rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma basalli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftah babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji kembali dan selalu terhatur kehadirat Allah yang masih memanjangkan umur kita seberataan, melimpahkan kesehatan, keafiatan, sehingga diperjumpakan lagi di majlis ilmu yang selalu kita berharap, bercita-cita mudah-mudahan kegiatan majlis ilmu ini bujur-bujur membawa kita pada kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kitab Asyaraful Bahi kita pertemuan terakhir masih seputar ucapan Waliullah Al-Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Qala i'rif nafsaka hatta ta'rifa binafsika rabbaka. Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, beliau mengatakan kelanjutannya, i'rif nafsaka, kenalilah dirimu, kenalilah dirimu sendiri, hatta ta'rifa binafsika rabbaka, sehingga engkau pun mengenal Tuhanmu dengan dirimu, sehingga engkau mengenal Tuhanmu dengan dirimu sendiri, gitu. I'rif nafsaka hatta ta'rifa binafsika rabbak. Kenalilah jarsidin dirimu sendiri sehingga engkau mengenal Tuhanmu dengan dirimu sendiri. Ucapan Imam Muhammad bin Hasan Jamalul Lail ini mirip dengan yang masyhur rancak kita dengar yang berbunyi man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ini satu ucapan makalah yang masyhur benar di kalangan kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, barang siapa yang mengenal dirinya sendiri, faqad arafa rabbahu, sungguh dia mengenal Tuhannya. Kayak apa maksud makalah atau ucapan ini? Ulama menjelaskan maksud mengenal diri di sini ay man arafa nafsahu bil hudud wal faqri arafa rabbahu bil qidami wal ghina wal qudrati.
Siapa orang yang mengenal dirinya, maksud mengenal diri ini jar ulama mengetahui kekurangan yang ada pada dirinya. Mengenal, mempelajari akan kekurangan yang ada di awaknya. Mencoba mempelajari segala macam yang ada kekurangan di batang tubuhnya. Semisal kita ini mencoba mengenali diri, kita mencoba mengetahui diri kita. Mengenali diri seorang nih. Pertama, kita sadar bahwa kita ini makhluk ciptaan, sesuatu yang hadits. Apa hadits itu? Sesuatu yang sifatnya baru, hanyar, atau ciptaan. Dari ketiadaan muncul jadi berada, kita ini makhluk. Artinya kita ini bukan sesuatu yang kekal. Ada permulaan, ada pengakhiran. Kenal inya pada status dirinya. Aku ini makhluk. Tadinya aku kadada di dunia, dilahirkanlah aku melalui rahim ibuku. Artinya kesimpulannya aku adalah hadits, sesuatu yang baru di alam semesta, bukan yang qadim, bukan sesuatu yang lama, terdahulu. Kemudian inya pandang pulang pada dirinya, aku ini memiliki keterbatasan dalam segala hal. Kita nih bisa melihat, bisa memandang, tapi penglihatan kita itu ada batas. Kita basir, melihat, memandang, tapi memandangnya kita ini ada batasan, ada jarak. Apabila terhalangi satu benda, kadakawa lagi melihat. Mata kita berhajat pada cahaya, kalau kadap. Kemudian jarak pandangnya ada batasan tertentu sekian meter. Melihat tapi ada batasnya. Kita pun ada kemampuan, kekuatan, kudrah. Kita bisa mengangkat barang-barang yang kecil, barang-barang yang halus. Kita bisa mengangkat bebatuan yang halus atau benda-benda yang 2, 3, sampai 4, 5 kilogram kawa mengangkat. Ada kemampuan, ada kekuatan. Tapi itu pun ada batas. Inya pelajari apa nang pada dirinya nih. Melihat, iya, tapi ada batas. Mendengar, iya, kita mendengar juga. Tapi sama kita, pendengaran kita pun ada batas. Jarak tertentu, volume tertentu, kadang kau mendengar lagi kita. Apalagi yang orang berpandir begimit benar. Kadang kau mendengar. Jarak sekian meter tertentu, kadang kau lagi mendengar bisikan orang. Kita mendengar tapi ada batas. Kita bisa melihat, ada batas. Kita bisa mengangkat kekuatan sesuatu, tapi ada batas juga. Lalu sadar dirilah, di titik itu kita ini segala-galanya banyak kekurangan. Setelah sampai pada titik itu, kenal pada dirinya dengan taksir, kekurangan, maka inya pun mengenal ada zat yang maha mencipta, yang segala-galanya, semua yang ada padaku yang kurang, dialah zat yang sempurna, yang memiliki kesempurnaan dari semua sifat, yaitu Allah. Nah, ini maksud man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Inilah penjelasan yang tepat yang dijelaskan ulama. Siapa orang yang mengenal dirinya, sungguh ia mengenal Tuhannya. Kayak apa mengenal diri? Mengenal segala kekurangannya. Kita ini makhluk. Amun parut kosong dah, lamahan awak.
Amun parut kosong, kaur-kaur mata. Amun parut kosong, digawin orang mahantup, emosi. Ada kekurangan. Sampai pada titik umur tertentu, penglihatan buram. Pendengaran mulai menuli. Ingatan mulai kada berkuat. Artinya segala kekurangan ada pada kita. Dengan memandang diri, mengenal diri dengan banyak kekurangan, menghasilkan kesimpulan yang menciptakan akulah yang maha sempurna dari semua sifat. Maha mendengar dengan kesempurnaan pendengarannya, yaitu Allah. Maha melihat, tapi dengan kesempurnaan penglihatan, tanpa dibatas. Maha mampu, qadir, dan tidak dibatasi kemampuan Allah atas batasan tertentu. Sadar inya, dialah Allah, zat yang maha muttasifun bil kamal, bersifat kesempurnaan dari semua sifat. Kenal akhirnya inya lawan penciptanya. Paham lah pian itu? Kita nih mencoba mengenal diri, belajar ilmu kedokteran yang standar-standar aja. Tentang apa? Anatomi tubuh, sistem pencernaan di awak kita pelajari. Bagaimana makanan yang masuk ke lambung dirubah oleh lambung menjadi asupan energi, dipisah mana ampas, mana nutrisi, mana energi. Artinya canggih batang tubuh kita nih. Luar biasa canggih. Apabila tempat penampungan air seni itu full hibak, dikirimlah sensor ke kepala, carilah WC. Iya ada? Ada sensornya di awak itu. Apabila hibak bagian bawah, apalagi hujan terus rintik-rintik, dingin hari, ada sensor yang dikirim ke kepala kita, cari jamban, cari WC, marah berbayar daripada kena limpuar. Itu luar biasa, sistem itu ada di awak. Bagaimana otak mengirim sinyal ke batang tubuh untuk bergerak, menggerakkan jari jemari, canggih luar biasa. Di balik canggihnya batang tubuh ini, kadang mungkin terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mendesain, yang mencipta. Mengenal diri dengan kecanggihan, lalu kita menyimpulkan ada yang maha canggih yang mendesainnya, yaitu Allah, Tuhan, Ar-Rabb, yaitu Allah. Nah, itu pun gambaran lain, man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Kada usah jauh-jauh pian. Jam tangan nih. Jam ini canggih kada? Jam itu canggih. Bagaimana inya berputar terus dengan suplai energi baterai bulatnya. Bagaimana menit, kemudian detik, dan jam itu berputar selaras. Kemudian bagaimana sistemnya canggih. Apakah mungkin jam yang canggih ini timbul saurangan? Tiba-tiba timbul ada. Mustahil. Ketika kita mengenal kecanggihan satu jam, luar biasa dengan kacanya, dengan bentuk desainnya, dengan macam-macamnya, kita menarik kesimpulan kada mungkin benda kecil secanggih ini timbul saurangan di alam semesta. Pasti ada yang mendesain, pasti ada yang mengolah, pasti ada yang merakit. Orang pintar yang merakit, kadang mungkin muncul saurangan. Itu kesimpulan standarnya dalam kita menggunakan akal, mengenal Allah, mengenal Sang Pencipta. Atau handphone. Handphone ini canggih kada? Canggih. Kawa berteleponan jarak jauh yang ribuan kilometer, kita bisa saling hello-helloan. Apa kabarmu? Sudah maem belum? Kawa video call, saling tatap muka, jarak ribuan kilo pun kawa tersingkat, dan akhirnya terjadilah dialog antar ribuan kilo tadi. Belum lagi bagaimana canggih layarnya, touchscreen, bagaimana sistem kameranya, bagaimana macam-macam kecanggihan HP. Mungkinkah HP ini tiba-tiba plong muncul seorang di alam semesta? Tiba-tiba kita duduk santai, plong, ada HP di muka, timbul. Itu
pasti ada otak pintar yang mendesainnya. Pasti ada yang merancang, yang mengolah, ada pabrik. Dan yang mengolah tuh pintar sehingga kawan mengolah smartphone, HP kayak ini. Nah itu contoh logikanya. Kadang mungkin muncul secanggih ini sorangan. Begitu pula alam semesta. Begitu pula batang tubuh kita. Man arafa nafsah, siapa orang mengenal dirinya. Bagaimana luar biasanya fungsi otot, fungsi tulang belulang, engsel-engsel awak. Ini tulang belulang kita nih canggih gak ada? Canggih. Tangan kita nih ada berapa sendi? Jari jemari berapa sendi? Jari jempol ada 2 sendi. Di pangkal lawan di tengah. Telunjuk ada 3 sendi. Pangkal, tengah, dan ujung. Kemudian terus hitungi berapa sendinya nih. Kemudian di bagian sininya pulang. Ada pulang nang kawa menekuk kayak ini. Berarti ada berapa tulang lagi. Kemudian di sininya pulang di lengan. Ada persendian lagi sehingga kawalah kita memutar-mutar tangan, bergerak. Sampai ke siku ada sendi lagi. Sampai ke bahu ada sendi nang kawan diputar 360 derajat. Canggih kada batang tubuh nih, Coba pian amun tercipta di sini kaku kada kau bergerak. Kayak apa pian makan mie? Kayak ini. Coba seandainya kita ini kada besiku. Kayak ini aja nah. Anak ngambil ini. Apa kabar? Kada kau dilipat. Coba bayangkan ini nih, kadada daya cengkeramnya, kadada persendian di jari, kajung berata ana, kadada persendian. Kayak ini terus. Kayak apa mengacak gas kendaraan pian, malacung. Kayak apa mengikuti gayung bebasuh. Kayak apa ibu-ibu memasak, mengikuti panci, menyalai kompor. Dengan adanya persendian, akhirnya kawa aktivitas itu beratahan. Bermain jari jemari. Dan ini menjadi inspirasi alat-alat yang ganal. Ibarat ekskavator dan sebagainya. Canggih awak nih. Maulah dengan canggih luar biasa batang tubuh ini tiba-tiba muncul seorang manusia tuh di dunia. Plung, muncul sorangan. Kadang-kadang mendesain. Masuk akal lah. Manusia tiba-tiba muncul plung di dunia ini tanpa ada sang maha canggih yang mendesainnya. Kada mungkin. Hanya bicara tulang tadi kita. Belum bicara otot-otot. Belum lagi motorik, saraf dan yang lain. Belum lagi alat produksi pian. Yang mana itu sekaligus tempat pembuangan urin dan yang lain. Dan jadi tempat produksi. Belum lagi perempuan, bagaimana rahim itu. Bagaimana macam-macam sistem yang ada di batang tubuh, canggih luar biasa. Belum lagi bagaimana air susu perempuan, dari mana muncul, dan itu sangat efektif untuk perkembangan bayi ketika lahir. Namun dipikirkan batang tubuh ini berataan canggih, jauh lebih canggih dari HP. Belum lagi nih, penglihatan kita, bola mata, ada retina, yang itu kena ada saraf-saraf langsung ke otak, bisa mengenal warna, dan itu koneksi kena ke mulut sehingga bisa menyampaikan informasi apa yang dilihat. Belum bagaimana gendang telinga bisa menampung suara dan yang lain. Belum lagi tenggorokan bisa mengeluarkan suara. Inya kerjasama dengan lidah, dengan rongga mulut, dengan gigi dan yang lain. Belum lagi gigi kita tuh canggih kada. Gigi itu samalah berataan. Gigi depan lawan gigi geraham samalah. Gigi taring lawan geraham samalah. Ini pun kalau direnungkan kita bertafakur, canggih Allah mendesain. Gigi taring lain fungsinya, geraham lain fungsinya. Pian hendak membuka rambutan pakai geraham kah pakai gigi taring kah? Kulit rambutan pakai gigi artinya otomatis paham ini adalah gigi taring fungsinya dibuka. Ada pintar orang membuka kulit rambutan pakai geraham. Itu ada pintar berbuat ke dalam. Ada fungsinya masing-masing. Canggih, untung nih canggih. Apakah secanggih itu bisa muncul sorangan di alam semesta? Nah ini arafa nafsah, mengenal dirinya dengan kecanggihannya. Belum lagi rambut-rambut bulu-buluan. Luar biasanya Allah mengandak alis.
Mun dipikirkan alis ni jaka Allah hendak hilang akan bisa aja. Tapi apa fungsinya? Ketika pian berkeringat, tapaluh, apalagi longor kepala, tapaluh pulang. Ini alis fungsinya apa? Menahan air keringat supaya kada kena bola mata. Padih. Paham? Belum lagi bulu hidung. Bisilah bulu hidung pian. Luar biasa, menjadi apa? Penyaring dari macam-macam debu. Belum bicara hingus lagi. Hingus kerjasama lawan bulu hidung tuh. Apa? Menjadi lem supaya debu-debuan yang masuk sangkut bulu hidung, kada masuk dalam paru-paru. Makanya jangan ditatak bulu hidung, marahnya offside. Canggih, belum bicara bibir. Kenapa bagian bibir ini beda, lebih peka daripada bagian pipi kulit yang lain? Samalah bagian bibir ini dengan kulit yang lain. Lebih peka. Lebih sensitif dibanding yang lain. Apa fungsinya? Macam-macam. Dan hal-hal lainnya. Kita kenali anatomi tubuh, batang tubuh seorang, pelajari secara sainsnya, ilmu pengetahuannya. Lalu tersimpulkan, kada mungkin aku nang secanggih ini, awak batang tubuhku ini, muncul sorangan di dunia. Pasti ada sang kreator, sang pencipta, sang pendesain. Tiada lain, tiada bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqad arafa rabbah. Siapa yang kena pada dirinya seorang dengan kecanggihan tadi, maka sungguh ia akan kena siapa Tuhannya yang maha canggih dan maolahnya. Langsung berdecak kagum kita. Subhanallah, ya Allah, luar biasanya ciptaan pian. Walaupun awak ulun hirang, ya Allah. Ibarat deh, tapi canggih, luar biasa. Kulit ulun, pori-pori ada fungsinya, urat-urat ada fungsinya, kuku pulang bicara kuku ada fungsinya, ada kuku banyak fungsi kuku luar biasa. Seandainya orang nih kada berkuku, banyak hal yang harusnya kita gawi ngalih digawi. Karena bagian ujung jari ini karena adanya kuku lalu sedikit mengeras, lalu untuk memegang sesuatu lebih nyaman, lebih stabil. Banyak lagi fungsi kuku, mengorek hidung lah. Daun telinga pulang luar biasa kayak parabola setengah. Kenapa? Karena ini fungsinya menangkap suara. Seandainya kada berdaun telinga, ngalih bekiawan. Macam-macam luar biasa fungsi-fungsi awak lagi. Nah, cuman sebuting dan ngalih dicari fungsinya apa nah? Pusat. Setelah lahir apa fungsi pusat? Ada yang tahu lah, pusar. Nah, itu ngalih, buan ilmuwan pun bingung apa fungsi pusar setelah lahir. Karena berfungsinya ketika masih dalam janin sebagai masuknya nutrisi kita. Wah, ini Bang apa fungsinya? Bisa bergelitikan mengenal diri dengan aneka macam kecanggihannya, lalu inya kena sang pencipta yaitu Allah yang luar biasa mencipta. Nah, ini jersidin i'rif nafsaka hatta ta'rifa binafsika rabbaka. Kenalilah dirimu, kenali diri ikam seorang tuh nang di awak ikam, nang ikam pakai hari-hari, nang ikam bawa ke WC saban hari, nang ikam mandii hari-hari, kenali hatta sehingga ta'rifa binafsika rabbaka, sehingga engkau kenal penciptamu dengan batang tubuhmu yang engkau kenali tadi. Sama senada dengan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal pada dirinya, sungguh ia akan kenal siapa rabbahu, penciptanya, Tuhannya. Nah, jelas lah, paham lah pian penjelasannya. Jadi jangan diselewengkan arti man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu dengan makna-makna yang jauh. Ada lagi yang memahami man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu dengan pemahaman hulul. Apa hulul? Siapa yang kena pada dirinya, sungguh ia kena pada Tuhannya. Artinya kalau inya mempelajari dirinya, dirinya adalah bagian Tuhan, Tuhan adalah dirinya, dirinya adalah Tuhan. Wah. Lalu hulul jadinya, inya bakaku Tuhan. Bahaya nang itu. Karena apa? Kada mengaji kitab. Kada pernah membacai kitab gundul penjelasan man arafa nafsa faqad arafa
Rabbah. Menjelaskan pakai karangan bebas. Taulah karangan bebas. Beberang mahayatau sakahandak menjelaskan. Kita tahu ni mana kitabnya yang menjelaskan kayak itu adalah ulama menjelaskan barang kuai. Maulah kayak itu ilmu agama. Siapa yang kena dirinya sungguh ia kena pada Tuhannya. Aku bagian daripada kidamnya Allah, aku dia, dia adalah aku. Wah. Lalu kena tuh berkesahan di warung, duduk di sini, berpindah, tahu lah siapa yang duduk di higa tadi ya. Mau nang itu tuh kada karuan tampuh. Ujung-ujungnya apa nah? Berlepas dari syariat. Bapak, aku menggawi sembahyang puasa lagi. Aku adalah dia, dia adalah aku. Nang memerintah aku juga, nang diperintah aku juga. Amun sudah sampai pada duduk makam ini lepas syariat. Jadi, wah nyaman muat. Siram lawan kopi panas semuanya. Karena salah kaprah menjelaskan man arafa nafsa faqad arafa rabbah. Pian yang sudah belajar paham tadi. Mengenal diri dengan aneka macam kekurangan. Pendengaran mendengar tapi ada batas. Penglihatan melihat tapi ada batas. Kemampuan kekuatan ada tapi punya batas. Lalu di situ tersimpulkan aku adalah makhluk, sang penciptalah yang mempunyai sifat-sifat sempurna tanpa ada batas. Atau mengenal kecanggihan diri sama. Mengetahui dahsyatnya desain awak seorang dengan aneka macam rinciannya, lalu menyimpulkan kada mungkin diriku ini tercipta sendirinya tanpa ada sang kreator nang maulah. Mustahil, kada masuk, kada logis. Lalu tersimpulkan dialah Tuhan Allah yang menciptakanku, yang maha kaya, maha mendesain, maha canggih, maha mengatur segalanya. Lalu yakin mantap hati Allah Tuhanku yang mencipta. Faqad arafa Rabbah, sungguh inya kenal Rabbnya, Tuhannya dengan itu. Jadi suatu saat kalau ada nang menguyak-nguyak man arafa nafsa faqad arafa Rabbah dengan makna-makna nang di warung tadi, hulul, ni siapa nang duduk di higa tahu lagi kam? Inya tu panggil. Wah, ambillah kan bebangkih aja. Catukakan dagoy. Kenapa kamu kalau aku nang mencatuk inya juga nih toh. La ilaha illallah. Itu bahaya amun sudah masuk pemahaman-pemahaman kayak itu membawai bulik tungalih benar karena merasa yakin dahnya. Na'udzubillah min dzalik. Irif nafsak hatta ta'rifa bi nafsika rabbak. Kenalilah dirimu sehingga engkau mengenal Tuhanmu dengan mengenal dirimu. Selanjutnya qala al malaikatu tatakallamu mitla kalam ibni Adam. Al malaikatu tatakallamu mitla kalami ibni Adam. Selanjutnya ujar Imam Muhammad bin Hasan Jamalilal, malaikat itu berbicara sebagaimana pembicaraan anak manusia. Malaikat itu saling berbicara sebagaimana pembicaraan anak manusia. Ini beliau menjelaskan pada kita bahwa malaikat-malaikat Allah itu pun bisa berpandir. Dan ini banyak riwayat-riwayat hadits yang menjelaskan dialog antara malaikat dengan Rasulullah. Ketika malaikat Jibril alaihissalam merubah dirinya dengan bentuk manusia dan mengunjungi Nabi, terjadilah pembicaraan dialog. Artinya malaikat-malaikat itu berpandir juga sebagaimana kita manusia berpandir. Cuman yang membedakan malaikat itu berpandir tanpa hawa nafsu.
la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat-malaikat Allah itu la ya'sunallah, tidak bermaksiat, tidak membangkang perintah Allah sama sekali. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan akan selalu mengerjakan apa yang diperintah Allah. Bepandir malaikat kayak manusia tapi kada pakai nafsu. Lain kita manusia, bepandir tapi banafsu. Bepandir lawan kawan kita nih manusia. Amun kawan pina tinggi pandiran, kada mau kalah kita, tinggi juga pandiran. Ujar kawan bepandir lawan kita, aku banyak link kenalan di polisi sana. Buan kanit reskrim itu kawananku aja. Wah. Lawan bicara kada nak kalah. Polres tu semua pulang abahku. Oh, kapo. Justanya gini kada tahu. Itu nafsu ngarannya. Kayak itu kalau manusia nih bepandir, berlebihan. Demi apa? Demi ego. Malaikat kada kayak itu. Kita bepandir nafsu, ditakuni orang berapa nukar kendaraan, pada nukar 8 juta. Berapa aja kawan? 15 juta. Supaya kada supan, larang nih. Nafsu itulah manusia. Qala selanjutnya waladun salihun khairun min muta'allimin sanatan. Waladun salihun khairun min muta'allimin sanatan. Ujar Sidin, anak yang saleh itu lebih baik dari murid yang belajar ilmu selama 1 tahun. Seorang anak yang soleh, anak sorang maksudnya, itu lebih baik dari seorang murid yang sudah belajar 1 tahun. Kayak apa maksudnya? Maksud Sidin, manakala kita nih berisi anak, soleh. Kayak apa anak soleh itu? Taat beragama, penyembahyang, berakhlak lawan kuitan, baik, walau inya kada alim, soleh, ibadah bagus, taat lawan kuitan, berbakti, itu anak soleh ngarannya. Ujar Imam Muhammad bin Hasan Jamalulil, anak kita yang soleh itu lebih baik daripada berisi murid nang alim setahunan sudah belajar. Kalau dibanding-banding nih, lebih baik bisi anak yang soleh walau inya kada alim daripada bisi murid nang alim berilmu yang sudah belajar setahunan. Kenapa? Karena anak soleh itu bermanfaat gana bagi kuitannya di dalam kubur. Anak soleh itu bermanfaat gana bagi kuitannya dalam kubur. Bahkan dikisahkan Imam Fakhrul Razi dalam beberapa kitab, termasuk kitab Khazinatul Asrar, Imam Fakhrul Razi menukil kisah Nabi Isa alaihissalam. Dikisahkan Nabi Isa itu suatu hari pernah berjalan Sidin di satu perjalanan, melewati ada kuburan hanyar. Kuburan hanyar tadi dilewati oleh Nabi Isa. Nabi Isa karena Sidin seorang nabi, memiliki kelebihan, Sidin mengetahui dan mendengar keadaan orang yang di dalam kuburan hanyar tadi. Sidin dengar teriakan histeris, disiksa, diazab oleh Allah orang yang dikubur tadi, kuburan hanyar tuh. Menangis, jingkar, disiksa dengan siksa kubur, na'udzubillah yang dahsyat. Lewatlah Nabi Isa alaihissalam melanjutkan perjalanan. Selang beberapa tahun kemudian, Nabi Isa melewati jalan yang sama tadi, kebetulan. Lewat kuburan yang pernah dilewati Sidin, yang disiksa penghuninya. Tapi ketika sekian tahun berlalu dan lewat lagi di kuburan yang sama, Nabi Isa dengar dan Nabi Isa ketahui
Kuburan yang tadinya berapa tahun yang lewat disiksa habis penghuninya, saat itu berubah. Bahagia, senang, dapat aneka macam nikmat dalam kubur orang tadi. Bingung Nabi Isa. Maka semalam waktu hanya dikubur disiksa orang nih, pedih siksanya. Sekian tahun aku bulik pulang di jalan sini melewati ini, malah dapat nikmat dalam kubur. Apa yang merubah? Karena bingung disebut Nabi Isa minta petunjuk pada Allah. Fa'auhallah ila Isa alaihissalam. Allah pun mewahyukan pada Nabi Isa menjelaskan, wahai Isa, ujar Allah, orang yang engkau lihat di awal disiksa dalam kubur tersebut adalah seorang laki-laki yang ketika hidup di dunia ahli maksiat. Nakal, mecal, wangal, dugal, lengkap. Mabuk iya, judi iya, binian iya, pokoknya ahli maksiat. Sehingga ketika ia mati dikubur langsung disiksa oleh malaikat. Habis, babak belur. Tapi ketika laki-laki itu meninggal dunia, istrinya yang ditinggal itu ditinggal dalam keadaan hamil. Jadi nang laki-laki ahli maksiat, preman ini, pendosa ini meninggal, mati, baisi bini itu ditinggal hamil ketika mati nang lakian. Selang beberapa bulan setelah mati nang laki, istri ini melahirkan seorang anak. Setelah dilahirkan seorang anak, dibesarkan oleh si istri anak tadi. Sampai beranjak umur tamyiz, 7-8 tahunan, dititipkan anak tadi lawan guru ngaji. Agar belajar membaca kitab-kitab samawi. Lalu si anak tadi belajar. Ketika sudah bisa melafadzkan, membaca dengan baik dan benar lafadz bismillah, menyebut nama Allah, bismillahirrahmanirrahim, menyebut nama Allah yang maha pengasih dan penyayang, seketika itu ujar Allah, inni la astahyi an u'adziba walidahu wa waladuhu yadhkuru ismi. Sungguh aku, ujar Allah, merasa supan, merasa malu menyiksa sang ayah dalam kubur, sedangkan anak keturunannya di muka bumi sudah bagus dalam menyebut namaku yang maha pengasih dan maha penyayang. Gara-gara si anak nang bisa mengaji, kuitan nang ahli maksiat di kubur, diangkat Allah siksanya. Kayak itu. Makanya kakak-kanakan kita lajari mengaji. Bujur-bujur perhatikan kanakan kita tuh. Harus bisa inya mengaji, melafadzkan bismillahirrahmanirrahim. Jangan kita jadi kuitan-kuitan akhir zaman. Lebih bangga ketika anaknya lancar bahasa Inggris, tapi ikra kada selesai. Ketika anaknya lancar bahasa Inggris, wah bangga, di video, wah di-upload, dimasukkan, dikirim ke grup keluarga, grup SD, grup alumni SMP, grup arisan, grup RT RW. No, anakku bahasa Inggris, are you understand? Bangga. Tapi ketika anaknya kada bisa membedakan mana ta, mana sa, mana so, mana sya, biasa aja tuh mengaji itu ketinggalan. Anaknya bahasa Inggris bangga, ini tabalik kuitan kayak ini. Coba aja mati kuitannya. Nang anak ziarah kubur, are you understand? How are you, mother? How are you? How are you? Lenyak aku nak kayaknya. Nah itu tadi. Sebab sang anak dikisahkan tadi bisa melafadzkan basmalah, sang kuitan yang banyak dosa, Allah angkat dosanya. Allah angkat siksanya. Kenapa? Ujar Allah, inni la astahyi, sungguh aku supan ya Allah untuk menyiksa kuitannya, sedangkan anaknya di muka bumi bisa menyebut namaku dengan baik. Makanya waladun salihun khairun min muta'allimin sanah. Anak yang soleh atau soleha itu lebih baik daripada berisi murid nang alim setahunan sudah belajar. Tapi kalau bisa anak soleh, murid-murid pun orang yang menguasai ilmu, itu lebih afdal.
Qala selanjutnya at-tab'u safali muwalla'un bisu'il dhanni. At-tab'u safali muwalla'un bisu'il dhanni. Selanjutnya ujar Imam Muhammad bin Hasan Jamalulail, karakter alami orang rendahan itu, karakter alami, karakter asli orang rendahan, muwalla'un bisu'il dhann, adalah inya selalu terbakar dengan buruk sangka. Karakter orang rendahan itu, karakter alami orang yang memang rendahan adalah ia selalu terbakar atau bernyala hatinya dengan buruk sangka pada orang lain. Nah, ini dahsyat nih. Apabila kita hendak tahu kita ini orang rendahankah atau orang bermartabat di sisi Allah, maka kenali diri kita. Kita ini rancak kada buruk sangka lawan orang. Curiga tahu lawan orang dengan buruk sangka. Itu orang nang karakter alaminya rendah, orang rendahan di mata Allah. Orang baik-baik aja hatinya pasti buruk sangka. Orang betapi bekupiah tulak berkendaraan itu pura-pura itu aja. Hatinya deh bah tuh berdusta tuh, paling mau warung kisah bekupiah supaya kada sadaki bini berjalan. Suudzon terus lawan orang. Kada pernah hati itu baik sangka, alhamdulillah inya bekupiah betapi aku nang banyak dosa inya nang lebih baik. Nah itu orang karakter nang tinggi, nang baik. Ini kada apapun gawian orang baik ka buruk suudzon terus. Buruk sangka terus. Pokoknya memandang orang lain, mencurigai orang tuh kada baik terus. Itu at-tab'us safali. Orang nang secara alami memang orang rendahan nang itu. Buruk sangka terus lawan orang. Kada baik terus ini hati lawan orang lain. Kada pernah hati itu terlintas aku nang terburuk di antara sekian banyak orang sekitarku. Orang lain jauh lebih baik padaku. Kada kayak itu. Malah sebaliknya curiga terus melihat orang. Curiga terus lawan aktivitas orang. Kada baik terus buruk sangka lawan orang. Ada orang kada terlihat bagawi tapi hidup aja terus pasti membuntut ya nih aja. La haula wala quwata illa billah. Beisi tetangga nih banyak di rumah terus ceria lawan anak bini tetawaan terus bagawi kada dilihat. Ini pasti mabi ngepet nih. Wah, ini pasti nang kada-kada digawinya nih mancuntan nih ini itu bisnis terlarang jual jenit nih. Sabu bisa jadi nih aja. Suudzon terus, mana tahu orang ada bisnis online. Karena ini nyaman segala macam usaha. Buruk sangka terus orang. Melihat ada lakian berjalan lawan binian, pasti itu pacarnya tuh. Salingkuh, kupotoh dulu aja. Lapor bininya. Wah. Mana tahu ternyata ding sanaknya. Mana tahu itu ternyata mungkin marinanya. Marina tapi seumuran karena ading abahnya nang paling bungsu anggap. Baik sangkalah kada usah curiga tuh nah. Baik urusi diri seorang. Kalau orang nang memang karakternya orang rendahan, secara alami memang inya tuh orang rendahan, muwalla'un bisu'il dhann. Inya tuh benyala terus hatinya dengan buruk sangka lawan orang. Kada baik tupang hati lawan orang. Ini at-tab'us safali di sini. Orang nang rendahan nang kayak itu. Jangan kita itu. Baiki hati kita lawan orang tuh. Bahkan di dalam kitab Risalah Mu'awanah, tidaklah seorang sufi menjadi sufi sejati. Artinya, tidaklah seorang soleh itu jadi bujur orang soleh sampai inya pada satu titik seandainya isi hatinya ditampayakan di pasar di tengah orang banyak, inya kada supan lagi. Itu baru inya bujur jadi orang soleh. Paham lah biar? Tidaklah orang itu bujur menggapai derajat jadi orang soleh
kecuali seandainya hatinya ini dibongkar, ditampaikan di tengah orang banyak di pasar, inya kada sopan lagi, baru inya dikatakan soleh. Artinya hatinya baik terus lawan orang. Amun kita nih ada baik lawan orang, ada perasaan jahat menyambati orang, wah orang ini kenapa nih? Bina berbau awaknya kada mandi bisa nih. Itu kan dalam hati nih, anggap. Seandainya ucapan dalam hati itu ditampaikan, dilihat oleh orang, didengar orang beratan, supan gak kita? Supan. Berarti masih ada hati kita tuh memandang yang kada baik. Tidaklah orang soleh dikatakan bujur soleh kecuali seandainya hatinya nih dibongkar di tengah orang banyaknya kada supan. Kenapa? Karena memang kada ada buruk lawan orang, baru dikatakan soleh. Nah kita pandang pada diri kita nih, seandainya saat ini nih hati kita nih ditampaikan Allah Ta'ala, dilihat oleh seberatan jamaah, supan gak ada kita? Seandainya ada salah satu dari kita nih, dibuka hatinya, ditampaikan di TV, seberatan kau melihat isi hatinya, lawasnya Habib nih kada ampih juga ya. Supan lewat dah limpat 10 menit nih. Itu artinya ada masih hal dalam hati kita nang memandang nang seandainya dilihat orang kita supan, belum baik berarti hati kita. Bepandiran lawan kawan, seandainya dibuka isi hati kita, supan kita diketahui, anggap lagi bepandiran lawan kawan. Bujurnya kita senyum menghadapi, kayak apa ikam ini kada mandi nih orang nih dalam hati. Bina bau, jaga jarak sedikit. Nah, jaganya dibongkar, supan kadanya, supan berarti ada menyimpan yang kada baik masih hatinya. Sampai kayak itu mereka orang soleh bahari menjaga hati dari hal yang buruk. Berandai-andai jika ini ditampaikan tangan orang banyak, supan kada isi hatiku nih. Namun ternyata baik-baik aja, orang kada terganggu, hanya nyaman dipakai. Hindari kecurigaan dan yang lain. Begini karakter orang nang bermartabat tinggi di sisi Allah. Beda nang atau usafali tadi, orang rendahan. Nang orang rendahan nang suudon terus tuh, jika dibuka isi hatinya tengah orang banyak, supan ninya, bersembunyi langsung. Ini curiga, lawan tetangga curiga, lawan ini dituduh babi ngepet, ini dipadakan besusuk, ini melihat orang pina bagus harmonis lawan laki itu pai susuk tuh nang bini tuh. La haula wala quwata illa billah. Muwallaun bisu'idhan. Benyala dengan buruk sangka. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan yang kita baca hari ini bermanfaat. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita duduk di majlis ilmu. Sedikit ulun umumkan pengumuman yang kurang sedap, bahwa malam Kamis akan datang, mohon maaf kegiatan kita liburkan pulang sekali aja. Karena ulun ada kegiatan yang kadang-kadang ditinggalkan di luar Tabalong. Jadi malam Kamis akan datang, ulun habari sekarang majelis kita liburkan, insya Allah lanjut malam Kamis berikutnya. Sekali aja diliburkan, lanjut insya Allah malam Kamis berikutnya pulang. Habari bagi yang lain yang kada datang, yang saat ini mungkin dalam selimut karena kedinginan efek hujan. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi fakina wa faki ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'alil qutri unda wa dhakar. Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzukil kulla halalan daima wa akhilla atkiya'a ulama nadha bil khairi wa nukfa kulla syar. Rabbana aslih lana kulla syun wa akirra bir ridha min gal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusula manun waghfir istur anta akramu man satar wa salatullahi taksha mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kirami syurafa wa ala sabil masabihil ghurar Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak ولا تولنا وليا سواك
ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.